Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata. Makalah yang ke-16 atau nasihat yang ke-16. Kila dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan was sabra yusayyirul abida mulukan. Inna syahwata sesungguhnya syahwat tusayyirul muluka abidan bisa menjadikan raja sebagai para hamba. Sesungguhnya syahwat bisa menjadikan raja-raja sebagai para hamba. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Fa inna karena sesungguhnya man orang yang ahabba mencintai syai'an pada suatu perkara fahuwa abduhu maka dia adalah hamba dari perkara itu. Wasobro yusayyirul abida mulukan. Wasobro dan sabar yusayyirul abida mulukan bisa menjadikan hamba-hamba sebagai para raja. Li'annal abda bisabrihi yanalu mayurid. Li'annal abda karena sesungguhnya seorang hamba bisabrihi dengan kesabarannya yanalu mayurid itu bisa mencapai perkara yang ia inginkan. Ala taro ay al yasilu ilmuka. Apakah kalian tidak melihat? Maksudnya apakah tidak sampai pengetahuanmu ila kepada kisoti Sayyidinal Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. Kisah junjungan kita yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia. Siapa itu? Yaitu Yusuf, yaitu Sayyidina Nabi Yusuf. As-Siddiq ibni Ya'qub, As-Sabur ibni Ishaq, Al-Halim ibni Ibrahim, Al-Khalil, Awwahi alaihimussalam. Yaitu Nabi Yusuf, yaitu As-Siddiq yang jujur ibni Ya'qub, anak dari Nabi Ya'qub, As-Sabur yang sangat sabar, Ibni Ishaq, Nabi Ya'qub, anak dari Nabi Ishaq, Al-Halim yang lembut, Ibni Ibrahim, Nabi Ishaq, anak dari Nabi Ibrahim, Al-Khalil yang menjadi kekasih Allah, Al-Awwahi alaihimussalam yang banyak bertaubat. Wa Zulaikha dan Siti Zulaiha fa innaha ahabbat sayyidana Yusuf nihayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa adiyatiha. Karena sesungguhnya Siti Zulaiha mencintai Sayyidina Yusuf dengan setinggi-tingginya cinta, dan Nabi Yusuf sabar atas tipu daya Siti Zulaiha dan gangguannya. Jadi di makalah yang ke-16 ini
bercerita atau menjelaskan tentang dua hal yang bisa merubah kemuliaan seseorang, ya. Di sini dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan, bahwa sesungguhnya syahwat itu bisa menjadikan seorang raja itu turun derajatnya, turun kemuliaannya menjadi seorang hamba. Jadi kalau ada seorang raja, seorang petinggi, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, kalau dia itu hanya menuruti nafsunya, hanya menuruti syahwatnya, itu dikatakan tusayyirul muluka abidan, itu bisa menjadikan status kemuliaannya itu ibaratnya seperti seorang hamba, karena hanya menuruti hawa nafsunya saja. Karena sesungguhnya orang yang mencintai pada suatu perkara, maka dia adalah hamba dari perkara itu. Jadi kalau syahwatnya atau nafsunya itu hanya digunakan perkara yang tidak baik, yang buruk, hanya menuruti syahwat atau nafsu dunia saja, maka ya dia akan hamba dari perkara itu, hamba dunia saja. Hanya fokusnya kepada dunia saja, atau hanya menuruti hawa nafsu buruknya itu saja. Begitu juga sebaliknya, wasabra yusayyirul abida mulukan, dan sabar itu bisa menjadikan seorang yang semula itu hanya statusnya hamba, hanya statusnya orang biasa, karena kesabarannya dia bisa mencapai kedudukan atau bisa mencapai keinginan perkara-perkara yang diinginkan karena dengan sabarnya itu. Maka dikatakan dengan sabar itu yusayyirul abida mulukan, itu menjadikan seorang hamba seperti atau sebagai para raja. Jadi kalau kita itu hanya menuruti hawa nafsu saja, ya, yang hawa nafsu itu fokusnya atau hanya berurusan dengan hal-hal dunia, hanya hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun bahkan sifatnya buruk, maka ya kita akan terjerumus, dan ibaratnya, ya, penggambarannya adalah seorang raja yang kemuliaannya turun menjadi seorang hamba. Sedangkan apabila kita itu meskipun hanya seorang hamba, orang biasa saja, namun dengan kesabaran kita, ya, keteguhan kita, ketekunan kita, ya, sabar dalam menghadapi apapun masalahnya, ujiannya, cobaannya, ya, dan dengan sabar itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, mengantarkan kita kepada perkara-perkara yang ingin kita tuju, maka ibaratnya seorang hamba itu kemuliaannya akan naik, ibaratnya seperti seorang raja. Nah, di sini dikatakan ala taro ila Yusufa wa Zulaikha, apakah kalian tidak melihat pada kisahnya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Karena dari ceritanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha itu bisa kita ambil pelajaran, ya. Singkat cerita, bahwa Nabi Yusuf itu semula atau awalnya dia adalah seorang budak, ya. Seorang budak
Kemudian karena salah satu nilai atau salah satu tauladan yang bisa kita contoh yaitu kesabarannya ya di dalam perjuangan hidupnya, itu bisa menjadikan Nabi Yusuf itu yang semula hanya budak atau pelayan ya di rumahnya Siti Zulaiha bersama suaminya. Awalnya Nabi Yusuf itu hanya seorang budak, hanya seorang pelayan, tapi karena kesabarannya, karena kebaikannya ya, Nabi Yusuf berdoa memohon perlindungan kepada Allah, itu bisa menjadikannya mulia atau bisa menjadikannya ibaratnya tadi gambarnya adalah seorang raja. Dan sebaliknya bahwa Siti Zulaiha yang pada saat itu statusnya adalah sebagai istri seorang raja ya, tapi karena dia hanya menuruti hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu hawa nafsu yang hanya untuk hawa nafsu yang dunia atau bahkan hawa nafsu yang buruk, maka menjadikan Siti Zulaiha ini ibaratnya yang awalnya dia seorang yang mulia sebagai istri raja, ya turun jadi seperti seorang hamba karena hanya ingin menuruti hawa nafsunya. Jadi hikmah ceritanya itu kan seperti itu. Nah, di sini di akhir dikatakan atau dijelaskan karena sesungguhnya Siti Zulaiha mencintai Sayyidina Yusuf dengan setinggi-tingginya cinta, dan Nabi Yusuf sabar atas tipu dayanya Siti Zulaiha dan gangguannya. Ya, maka ini adalah nasihat ataupun hikmah ya dari makalah yang ke-16. Bisa kita ambil pelajaran bersama bahwa meskipun kita ini hanya orang biasa, kita ini dalam status sosial atau status kedudukan itu biasa-biasa saja, namun kita mampu mengelola hati, pikiran, dan tindakan kita dengan baik, dengan sabar ya, selalu memohon perlindungan kepada Allah, maka akan menjadikan kita itu ibaratnya seorang raja karena kita mampu menjaga atau mengelola hawa nafsu kita dengan baik. Dan jadi kita mampu bersabar dalam perkara-perkara apapun ya. Kita sabar, kita ketika diberikan ujian, ketika kita dihadapkan pada suatu perkara yang mungkin sangat sulit untuk bisa kita terima, tapi kita mampu bersabar, kita terus husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, kita memohon perlindungan, hidayah, dan kebaikan dari Allah, maka akan menjadikan kita seorang raja. Dan sebaliknya, apabila kita meskipun memiliki jabatan yang tinggi, kita memiliki kedudukan yang tinggi, kita memiliki kemuliaan yang tinggi di dunia, namun kita salah gunakan, kita gunakan hanya untuk menuruti hawa nafsu saja, dan hawa nafsu itu adalah nafsu yang salah, yang buruk, yang tidak baik, maka bisa menjadikan status kemuliaan kita itu turun, bahkan. Jadi bisa menjadi seorang hamba yang semula jadi raja ya karena nuruti hawa nafsu ya jadi hamba. Artinya bahwa kita harus menjaga ya, terus menjaga keistiqomahan kebaikan kita agar kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah, kemuliaan yang baik, diberikan kebaikan yang terus bisa kita jaga dan terus bisa kita ajarkan kebermanfaatannya untuk semua manusia dalam setiap aspek kehidupan. Ya, ini isi dari makalah yang ke-16. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bersama.
bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.